guys, balik lagi sama gue. Nama gue Siska. Di sini gue mau melengkapi tugas ESP for Need Analysis with my friend Nadia Kaputristiana. BTW dia dari luar pulau loh guys, jauh banget. Di mana kuliahnya? Di Universitas Andalas. Tahu gak di mana? Itu tuh ada di ujung sana, di daerah mana? Sumatera. Wow, gila sih. Langsung masuk aja. Ini tuh ya wawancara santuy, nggak usah pakai, walaupun ini tugas cuma ya dibuat relax aja ya guys. Jadi lu kan waktu SMP Nat, ini gue lo ya karena kita lagi ada di Bekasi gitu, susah banget buat aku kamu tuh kayak kayak bukan kita banget. Bukan kita banget gitu. Nat, gue mau tanya deh, lu tuh menurut lu di waktu SMP, SD gitu kan kita udah sering belajar tentang bahasa Inggris kan, Yeah. Terus apa sih yang lu dapat gitu di SMP, kayak cerita gitu? SMP. Pas SMP itu selama belajar bahasa Inggris tuh kita jadi lebih tahu banyak vocabulary baru nggak sih? Biasanya kan yang kita tahu tuh kayak hal-hal yang simple-simple gitu. Jadi lebih banyak kalau di SMP itu menurut gue lebih kayak lebih spesifik gitu loh, belajar grammarnya, listening, speaking. Karena di SMP itu kita jadi dituntut lebih banyak prakteknya dibanding teori gitu sih. Kayak masak gitu ya, prosedur teks gitu ya. Iya, prosedur teks, terus Kita juga deskriptif teks gitu. Oke, kan tadi kan lu udah ngejelasin tentang di SMP itu kita dapat pelajaran apa aja. Terus lu bilang di SMP tuh bahasa Inggris tuh lebih spesifik. Nah, di sini English course itu penting nggak sih buat kehidupan selanjutnya, kayak untuk kita di jangka yang akan datang gitu, untuk kerja misalnya, atau untuk jalan-jalan, atau untuk kehidupan lah, pokoknya penting nggak sih? Menurut gue itu penting banget karena modernitas itu juga makin maju ya. Jadi kita tuh dituntut untuk jago bahasa Inggris. Seenggaknya kita tuh ngerti apa yang diomongin sama orang luar. Jadi biar kita tuh nggak bodoh-bodoh banget lah. Jadi nggak bisa dibodohin sama semua orang karena kita ngerti. Karena ya paling utama itu bahasa itu adalah kuncinya komunikasi. Jadi kita harus bisa bahasa Inggris. Karena kan bahasa Inggris juga bahasa internasional ya. Bener banget. Jadi kita harus paham bahasa Inggris dulu gitu. Nonton bioskop nih, biasanya ada kan, itu ada translate itu subtitle-nya di bawah. Menurut gue, karena gue yang udah tahu bahasa Inggris gitu, ketika denger dia ngomong apa, aktor yang ngomong apa nggak sesuai itu gue langsung kayak, hah, ini artinya bukan ini. Jadi kayak lu tuh berpikir kritis gitu, critical thinking di situ on the spot gitu. Itu seru banget sih. Jadi kayak di harusnya nggak kayak gini, lu tuh secara nggak sadar tuh ngekritik sesuatu gitu loh. Kita udah paham sama something, jadi nggak perlu kayak baca subtitle-nya dari awal sampai akhir ya kan, yang maksud gitu. Jadi kayak kita dengar tuh udah tahu maksudnya dia tuh mau ngapain, terus dia mau ngelakuin apa gitu, kita udah tahu tanpa baca subtitle dari awal sampai akhir. Bener banget gitu. Terus juga kalau misal banyak banget sih keuntungannya, nggak bisa dijelasin satu-satu, tapi yang jelas ketika lu jago bahasa Inggris, lu itu spesial di mata siapapun, karena biasanya mereka itu minta tolong lu, kayak tolong kerjain ini dong, lu kan bisa bahasa Inggris kayak gitu. Itu keren banget sih. Terus kayak kalau kita jago bahasa Inggris tuh menurut gue sendiri benefitnya kayak kalau misalnya kita mau pergi ke luar negeri, atau kita pergi ke, gak usah jauh-jauh deh, ke Bali, yang otomatis mayoritas juga banyak bule di sana kan. Terus kayak kita ngobrol gitu nggak perlu translate atau buka Google Translate gitu, kayak kita udah langsung on the spot gitu nggak sih, langsung tap gitu, komunikasinya itu seru banget sih. Lanjut aja langsung kayak hai gitu, tap. Ya, keren banget. Dan biasanya mereka yang bisa bahasa Inggris itu selalu dipandang keren, kayak ih lu keren banget sih. Iya, apalagi kayak misalnya jurusannya apa, bahasa Inggris atau sastra Inggris. Wih, itu tuh kayak nanti kerja di luar negeri dong, kayak gitu-gitu deh. Pokoknya kayak udah ada title-nya di dalam Inggrisnya itu tuh orang pasti udah mikir kayak, ih dia hebat banget ya, kayak gitu. Bisa bahasa Inggris tuh, kalau orang bisa bahasa Inggris tuh pasti dia dipandang orang kayak wow, keren. Ya, itu hebat banget sih, itu keren banget. Itu salah satu benefitnya. Kita omongin tadi, otomatis kan kita harus punya impian nih, harus ada satu hope. Terus apa sih di sini yang lu pengenin, Nat? Dari kalau misalnya lu dikasih satu kesempatan lagi buat belajar memperdalam English course itu, lu pengen apa? Gue mau memperbaiki grammar. Ya, karena grammar itu kayak matematikanya anak bahasa Inggris. Ya, itu susah banget sih.
ketika lu speaking ya lu tuh jalan aja, tapi ketika writing itu tuh grammarnya jadi susah nggak sih, kayak ini kayak gimana gitu, lanjutannya apa iya gitu. ya gimana gitu, kayak grammar tuh menurut gue S plus susah verb gitu. 1, Ya verb itu 2, susah verb sih. gitu. Kalau punya kesempatan gue mau memperbaiki grammar gue lagi. Grammar. Kalau listening, speaking berarti lu udah cukup ya, kayak ya, udah lumayan. Tapi emang nggak bisa dipungkiri sih, karena kebanyakan anak-anak bahasa Inggris, termasuk gue yang mahasiswa bahasa Inggris itu juga kayak kesulitan dalam grammar ya. Dalam grammar itu bukan kesulitan, cuma kayak kita masih belum paham walaupun kita mahasiswa, tapi kan ada juga yang belum kita paham gitu tentang kosakatanya, vocabnya gitu. Terus ini lanjutannya tuh apa gitu. Jadi kayak gue sendiri juga kalau mau memperdalam itu gue mau memperdalam di grammar gue. Karena kalau listening, speaking gitu kan, apalagi speaking kita kayak bisa langsung ngomong aja gitu ya, karena kan, tanpa mikirin grammar. Terus kalau dari speaking tuh kita langsung tinggal denger musik misalnya atau nonton film gitu, udah bisa kayak langsung praktek gitu nggak sih? Nyerap, udah nyerap gitu, terus kita ngomongnya tuh langsung lancar aja gitu. Jadi kalau grammar kan harus sepemahaman kita ya kan, harus ada contohnya, harus ada rumus-rumusnya gitu. Jadi kayak itu paling susah sih grammar. Oke guys, thank you udah nonton, udah stay tune dari awal sampai akhir di wawancara gue sama Nadia. Ini udah saatnya di penghujung menit untuk kita pamitan. Bye. Thank you banget yang udah nonton, kalau ada yang nonton. Terus makasih ya Nadia udah bantuin tugas gue. Sama-sama. Dan semoga kayak kita lulusnya tepat waktu. Amin. Itu paling paling serius. Dan harus kita gapai, oke? Terus sukses buat kuliahnya. Thank you, Siska juga. Amin. Jangan lupa ya, kamu jaga kesehatan di rumah. Terus mungkin sekian dari gue. I'm sorry for my mistakes. Aku Siska, Nadia. Kita berdua pamit, dadah. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.